Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neti Oktasari. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka dengan jurusan PGSD dengan NIM 856789895. Hari ini saya akan melaksanakan praktik IPA, yaitu membahas tentang tema simbiosis dan juga akan membahas tentang contohnya. Simbiosis ada 3 macam, yaitu simbiosis parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Baiklah, hari ini kita akan membahas apa itu simbiosis dan juga contohnya yang ada di lingkungan sekitar kita. Marilah kita saksikan bersama-sama. Di lapangan kami mengamati simbiosis antara tumbuhan sawit dan tanaman paku. Adalah jenis komensalisme, di mana tanaman paku mendapat keuntungan dengan menempel pada pohon sawit untuk mendapatkan cahaya matahari dan tempat tumbuh. Sementara pohon sawit tidak berpengaruh baik positif maupun negatif. Paku yang tumbuh pada sawit disebut paku epifit. Tumbuhan yang diuntungkan adalah tanaman paku karena menempel pada batang dan pelepah pohon sawit. Keuntungan bagi paku adalah menempatkan tempat untuk menempel dan hidup. Selanjutnya, saya mengamati tumbuhan sirih dengan pohon duku. Pihak yang diuntungkan adalah tumbuhan sirih karena pohon sirih mendapat sinar matahari guna melakukan fotosintesis dan mendapat keuntungan karena memiliki tempat tinggal untuk tumbuh, mendapat sinar matahari, air, serta zat-zat makanan. Adalah pihak yang diuntungkan adalah tumbuhan pohon duku. Selanjutnya, saya mengamati hubungan antara kacang panjang dan pohon nangka. Pihak yang diuntungkan adalah kacang panjang karena dapat memiliki tempat untuk tumbuh dan mendapat sinar matahari, mendapatkan air serta zat-zat untuk melakukan fotosintesis. Dan pihak yang tidak diuntungkan ataupun dirugikan adalah pohon nangka. Selanjutnya, saya mengamati simbiosis antara anggrek dan pohon bonsai. Adalah hubungan antara anggrek epifit menempel pada pohon bonsai untuk mendapatkan tempat hidup yang strategis, di mana bisa membantu menghindari predator dari tanah dan mendapat akses ke matahari untuk berfotosintesis. Pihak yang tidak dirugikan adalah daun anggrek karena dia tidak mengambil nutrisi langsung dari jaringan pohon bonsai. Akarnya hanya menempel di permukaan kulit, batang, dan cabang. Pihak yang tidak diuntungkan adalah pohon bonsai karena tidak mendapatkan manfaat apapun dari tanaman anggrek. Selanjutnya, saya mengamati simbiosis antara putri malu dan pohon kelapa sawit. Karena putri malu akan menumpang dan menyerap nutrisi dari pohon sawit sehingga merugikan pohon tersebut. Putri malu mendapatkan keuntungan berupa tempat hidup dan nutrisi. Pihak yang dirugikan adalah pohon sawit karena pertumbuhannya dapat terhambat dan nutrisi yang diserapnya berkurang. Selanjutnya, saya mengamati simbiosis hubungan antara nyamuk dengan manusia, di mana pihak yang dirugikan adalah manusia karena manusia bisa tertular penyakit yang dibawa oleh nyamuk, dan pihak yang diuntungkan adalah nyamuk karena nyamuk menghisap darah manusia sebagai makanannya. Selanjutnya, saya mengamati simbiosis hubungan antara kutu dan kucing. Adalah di mana pihak yang diuntungkan adalah kutu, di mana kutu menghisap darah kucing dan mendapatkan makanan dan tempat tinggal mereka. Pihak yang dirugikan ialah kucing karena merasa gatal, merasa iritasi, dan bisa mengalami masalah kesehatan seperti penularan parasit dan anemia. Kutu yang bisa menghisap darahnya bahkan bisa menularkan penyakit seperti cacing pita. Selanjutnya, saya mengamati simbiosis antara kutu dan manusia. Adalah simbiosis parasitisme, di mana kutu diuntungkan karena mendapatkan makanan dan tempat tinggal. Kutu menghisap darah dari kulit kepala manusia untuk nutrisi dan menggunakan kulit pada manusia sebagai tempat tinggal untuk bertelur. Sementara pihak yang dirugikan adalah manusia karena kutu menghisap darahnya menyebabkan rasa gatal dan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan lain. Pihak yang diuntungkan adalah kutu karena dapat keuntungan hidup, sedangkan pihak yang dirugikan adalah manusia karena manusia mengalami rasa gatal akibat gigitan kutu tersebut. Selanjutnya, saya mengamati simbiosis kupu-kupu dan bunga, di mana keduanya sama-sama mendapatkan keuntungan. Kupu-kupu mendapatkan makanan berupa nektar dari bunga, sementara bunga mendapatkan bantuan penyerbukan saat serbuk sari menempel di tubuh kupu-kupu dan akan berpindah ke bunga lain.
di mana pihak-pihak sama menguntungkan ini, yaitu kupu-kupu menghisap nektar yang manis dan bunga untuk mendapatkan energi. Keuntungan bunga ialah serbuk sari akan menempel di tubuhnya dan kupu-kupu berpindah ke bunga lain. Serbuk sari akan terbawa dan jatuh ke putik bunga lain, sehingga terjadilah penyerbukan dan bunga bisa menghasilkan buah biji. Dan terakhir saya mengamati simbiosis antara lebah dan bunga, yaitu di mana keduanya sama-sama dapat menguntungkan. Lebah mendapatkan makanan berupa nektar dan serbuk sari. Saat hinggap, tubuh lebah akan menempel ke serbuk sari dari benang sari bunga. Lebah terbang ke bunga lain, serbuk sari akan terbawa dan jatuh ke bukit bunga yang dikunjungi. Sedangkan bunga dibantu dalam proses penyerbukan yang penting untuk menghasilkan buah dan biji, dan dapat menyebabkan bunga berkembang. Dan mereka sama-sama saling menguntungkan. Baiklah, itulah pembahasan praktikum IPA dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.